Alhamdulillah ketemu lagi di kajian Holocaust Selasa. Mohon maaf ini Ibu agak lancang jadi host padahal saya jarang hadir ini. Ini harusnya Ibu Ermita Rahmah ya, Ibu Ermita Rahmah ya, tapi beliau berhalangan. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan selama menghost. Hari ini kita akan membahas hati yang gelisah bersama narasumber kesayangan ini Ibu Ustazah Nur Hamidah. Saya persilakan Ibu. Silakan. Jazakillah, tapi belum kenalan. Oh, belum kenalan. Ya, saya Emma, Ibu. Mbak Eva. Emma. Oh, Emma, Bu. Iya. Pengikut setia YouTube-nya ini, Bu. Tenang, Bu. Walaupun nggak hadir, pasif saya, Bu. Barakallah. Ya, saya persilakan, Ibu. Saya boleh izin buka share screen ya, Mbak Emma ya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menelusuri satu ilmu yang menembus ya dalam dinding ruh kita, yaitu manajemen qalbu ya, manajemen hati ya, karena bisa jadi kan Rasulullah SAW sudah menyebutkan kalau ala fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kamu itu ada segumpal daging yang idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau dianya rusak, ya maka fasa dari jasadu kullu, maka akan rusaklah juga seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalb. Dan itulah yang disebut dengan hati ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata hati kita ini ketika menjadi raja, berarti kan harus kita persiapkan dengan kondisi yang paling optimal. Karena kalau rajanya lemah, bahaya, ya bisa rajanya akan hancur. Tapi kalau rajanya kuat, ya kokoh, tangguh, niscaya kerajaannya pun juga akan maju. Nah, untuk itu hari ini kita akan mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana sih kekokohan hati kita. Ya, dan alhamdulillah ya kita akan mencoba untuk mengevaluasi ya hati yang gelisah. Karena hati yang gelisah ini akan menjadi salah satu dari ciri-ciri hati yang sakit, yang perlu segera diobati. Masalahnya, kalau ada spesialis hati, enak, kita tinggal daftar. Nah, sebab di rumah sakit tidak ada spesialis hati. Mau tidak mau yang menjadi dokter dan yang menjadi obat ya, apotekernya ya kita sendiri ya, karena kitalah ya sebagai pemilik hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab ya pertanyaan dari An-Nawas bin Sam'an. Ya, ketika An-Nawas bin Sam'an ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bir tidak nyaman di hati kamu. Kalau kamu berhadapan dengan sesuatu yang membuat ya kita ini kayaknya
nafs, akan membuat kita gelisah. Jadi kalau hati kita ini sedang gelisah, sedang bergejolak, berarti ini menandakan bisa jadi ada sesuatu yang salah yang ada di depan kita. Ada sesuatu yang salah yang tidak beres ya di dalam diri kita. Ya, karena sinyal kalau hati kita ini gelisah, hati kita nggak nyaman, hati kita deg-degan, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah, yaitu al-ism, ya, sebuah dosa. Ya, kita lanjutkan. Bahkan ketika Wabisah bin Ma'bad mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia bertanya tentang kebajikan dan dosa. Kira-kira apa sih yang disebut dengan kebaikan dan apa sih yang disebut dengan dosa? Barometernya itu apa? Ternyata Rasulullah SAW tidak menyuruh Wabisah untuk mengetahui barometer itu baik, barometer itu dosa. Lihat aja yang di Quran, ya, dengarkan aja apa yang disabdakan Rasul. Tidak. Ternyata apa? Rasulullah SAW menjawab kepada Wabisah, kamu kalau kepingin tahu ini baik, ini dosa, ya ini buruk, ya mintalah fatwa kepada hatimu. Ya, istaftah ya qalbak, mintalah fatwa aja kepada hatimu. Kalau ternyata apa yang membuat diri kamu tenang, jiwa kamu tentram, hati kamu juga nyaman, tandanya kamu berhadapan dengan albir. Itu tandanya ada kebaikan yang ada pada diri kamu, atau kamu berhadapan dengan orang yang baik, atau kamu berada dalam lingkungan yang baik. Pokoknya kalau kamu berhadapan dengan kebaikan, entah orangnya, entah komunitasnya, entah perbuatannya, entah situasi dan kondisi yang kita kayaknya ngeklik gitu, nyaman, enak, tandanya hati kamu memberikan fatwa kalau perbuatan tersebut perbuatan yang baik. Namun ya wal ism, hati kamu akan berikan sinyal apa itu dosa, yaitu apa? Maha kafin nafs, apa yang membuat gelisah hati kamu, membuat ganjel ya di dalam jiwa kamu. Wataradat fisudur, bahkan kamu berdebar. Tandanya kamu berhadapan dengan orang, situasi, kondisi yang tidak baik. Nah, jadi hal yang sama yang disabdakan oleh Rasulullah ya kepada Wabisah, ya juga tadi ya kepada An-Nawas, ya kalau hati ini akan menjadi sinyal. Ya kalau kamu tiba-tiba hatinya deg-degan, gak nyaman, ngeganjel, bukan karena penyakit fisik ya, tapi kok kayaknya aduh kok nggak ngeplong banget, kok kayaknya deg-degan, kok kayaknya aduh nyesek banget, padahal ya bukan karena sakit jantung, kok kayaknya, nah tandanya ada yang tidak beres ya berada di dalam sekitar kamu. Nah, hati yang gelisah menunjukkan ada sesuatu yang salah. Nah sekarang, kenapa kok Rasulullah SAW menjadikan patokan kamu itu tahu baik buruk adalah tergantung ketenangan ataupun kegelisahan di dalam hati kamu. Kenapa? Yang dipilih adalah hati. Rasulullah SAW hati dinamakan al-qalb karena al-qalbu itu artinya mudah terombang-ambing. Jadi hati kita ini mudah terombang-ambing. Jangan sampai karena mudah terombang-ambing hati kita tidak hati yang benar, tapi hati yang konslet. Kan repot ya kalau terombang-ambing. Ya dia akhirnya hilang pijakannya, ya hilang kekuatannya, powernya, malah nanti konslet. Begitu deg-degan terhadap sesuatu yang baik, berarti kan salah. Ya, contoh saya pernah, mungkin cerita ini pernah saya ceritakan berkali-kali, ini untuk menandakan kalau memang hati kita ini karena mudah terombang-ambing, tergantung latihan kita, tergantung sensitifnya kita, tergantung kita menjaga kesucian hati kita. Ya, ketika saya ngajar di kelas, ya saya bikin tugas biasa aja ya, artinya bukan pengambilan nilai, ya hanya tugas latihan aja, menulis ayat, ya lenturlah ketika terbiasa menulis ayat-ayat. Dah ya, saya minta salah satu untuk
ke depan untuk menulis, nggak banyak-banyak kok, cuma nulis Allah, nulis Muhammad, kan begitu. Nama seseorang saya panggil 1 kali, 2 kali, 3 kali, kok nggak maju-maju? Kenapa? Kan kamu namanya Fulan, dipanggil sama ibu kok nggak maju? Sederhana jawabannya, kan ibu yang nyuruh. Ya peganglah dadamu. Bu, ibu panggil sekali, saya deg-degan. 2 kali, 3 kali, makin berdebar hati saya. Berarti tandanya apa? Hati saya memberikan fatwa. Perbuatan tersebut nggak baik untuk saya. Ya, dak mayaribuka ilama layaribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, kerjakan yang kamu yakini. Saya bilang, astagfirullahalazim, itu alasannya kamu dipanggil berkali-kali. Ya ternyata nggak ke depan ya karena hati kamu berikan fatwa ya karena berdebar. Ini perbuatan yang tidak dikerjakan. Iya Bu, sekarang Ibu mau tanya, kalau lusa misalnya pengambilan nilai, ya kamu disuruh nulis ya tanpa melihat apa aslinya. Jadi kamu tanpa melihat Al-Qur'annya deh. Ya kamu disuruh menulis ya cuma 1 ayat aja deh. Kamu udah nyiapin contekan di rumah. Udah siapin nyontekan, kamu taruh di sepatu atau kamu taruh di manalah. Pada tiba saatnya ujian, kamu kan biar jawabannya benar, kamu buka itu kertas contekan. Pertanyaan Ibu, kalau kamu lagi buka kertas contekan, hati kamu berikan fatwa gimana? Hati kamu deg-degan nggak? Ya, hati kamu tenang atau deg-degan? Apa kata dia? Baca bismillah, Bu. Kalau nggak baca bismillah mah, kalau deg-degan tak ketahuan nyonteknya. Tenang, Bu. Tenang, enjoy. Ya, jadi nggak ketahuan. Kalau lagi nyontek, astagfirullah. Ini mah tandanya hatinya konslet. Berhadapan dengan kebaikan, malah deg-degan. Begitu berhadapan dengan kemaksiatan, perbuatan salah, malah tenang. Baca bismillah lagi. Ya nggak boleh. Bismillah itu harus untuk memulai perbuatan yang baik. Kalau kemaksiatan dengan baca bismillah, ya berarti kita menodai ya Asmaul Husna yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai Rasulullah SAW begitu peduli agar kita ini benar-benar memiliki hati yang penuh dengan cahaya. Ya, karena Rasulullah menyebutkan kalau al-ghani, orang kaya itu, kekayaan itu bukan diukur dari berapa harta bendanya, tapi orang yang kaya dilihat dari bagaimana dia memiliki cahaya di dalam hati. Kaya hati, ya cahaya kejujuran, cahaya hati yang bijak, hati yang lapang. Ini semua menunjukkan dia adalah orang yang kaya. Ya. Nah, sampai dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kamu tolak ukur deh kamu itu memiliki varian hati yang seperti apa. Sebab metal detektor yang kayak apapun nggak bisa untuk memberikan penilaian kita model hati yang seperti apa. Mau tidak mau, kitalah yang paling tahu kira-kira di manakah posisi hati kita, kualitas hati kita. Rasul bersabda ada 4 macam hati. Hati yang bersih seperti lentera. Itulah hatinya orang yang beriman. Yang kedua, hati yang tertutup, ia terikat ya dengan tutupnya. Artinya benar-benar kedap angin, kedap suara. Hati yang tertutup, itulah hatinya orang kafir. Mau disampaikan kebaikan dengan cara apapun, matanya, telinganya, ya semuanya tidak tertutup kebaikan. Ya bagi mereka mah ya itu nggak ngefek, itu nggak ngaruh. Sawaun alaihim, nggak ngefek mau kamu peringati atau tidak memberikan peringatan, itu nggak ngefek. Itu tandanya kalau hati yang sudah tertutup, kedap cahaya, kedap suara, itu hatinya orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang ketiga, hati yang sakit. Ya, siapa itu hati yang sakit? Hatinya orang munafik. Ya, kadang benar tergantung temannya. Ya, kadang sakit ya tergantung lingkungannya. Ya, karena memang hati itu kan mudah terombang-ambing. Tergantung
bagaimana kita memilih teman. Nah, yang keempat adalah hati yang terbalik. Hati yang terbalik ya itu ya disebut ya juga adalah hati yang di dalamnya ada iman, ada nifak, yang kecondongannya itu benar-benar ya masih 50-50. Kalau munafik itu emang udah dari awal ya dia bersengaja untuk menutupi kebenaran antara yang di mulut dengan yang di hati. Tapi kalau yang terbalik, hati-hati, ya bisa jadi dia condong sana condong sini, tergantung siapa yang punya angin ya untuk mempengaruhinya. Nah, kalau memang Rasulullah SAW sudah mengingatkan varian hati dan juga hati ini begitu urgen, ya dia menjadi sinyal kebaikan dan juga sinyal keburukan. Nah, sekarang kok kenapa ya kita masih gelisah ya? Kalau gelisahnya berhadapan dengan hal-hal yang keburukan mah no problem. Tapi kan kita khawatir justru dengan hal-hal yang baik, kita malah gelisah. Disuruh jadi MC pada nunduk semua ya, apalagi disuruh baca Quran, waduh ya, udah nggak bisa keluar deh suaranya, mati gaya. Jangan sampai deg-degannya kita, gelisahnya kita justru dalam hal-hal yang kebaikan. Nah, jadi kalau kita gelisahnya ya itu untuk hal-hal yang buruk ya, untuk antisipasi ya tindakan preventif kita no problem. Tapi kita khawatirnya kalau gelisahnya ini di tempat yang salah. Ya, ketika musibah ini yang Allah turunkan, kan harusnya orang beriman ya ketika musibah ini Allah turunkan dia punya ketenangan hati. Kenapa dia punya ketenangan hati? Orang dia yakin kok ya kalau innamal usri yusra. Hidup ini pasti punya kesulitan. Tapi Allah kan menjanjikan satu kesulitan, di belakangnya banyak kemudahan. Tapi kenapa ya? Ya kok kita masih gelisah? Ya orang semua bilang kalau semua yang ditakdirkan Allah pasti baik. Tapi kita masih merasa nggak nyaman, kita masih merasa galau, ya nggak yakin kalau semua takdir ini baik, nggak yakin ya kenapa ya Allah kok berikan kepada kita nasib yang seperti ini, ya kita nggak yakin dengan hari esok, ya bahwa semua ya yang ditakdirkan oleh Allah ya tergantung kita ya, prosesnya adalah ikhtiar kan, dengan positif thinking kita, dengan respon positif kita. Kenapa ya kok justru hati kita gelisah bukan untuk hal-hal yang menandakan itu maksiat ya, tapi hati kita gelisah dengan hal-hal yang sifatnya takdir, gelisah dengan hal-hal yang sifatnya janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai nih ya penyebab hati kita gelisah ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan kita. Ya, di mana kisah ini waktu pertama kali Rasulullah SAW menjadi nabi. Ya, ketika Rasulullah diturunkan Al-Alaq, ya, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudassir, dan Rasulullah yakin untuk menjadi nabi, Rasulullah kan begitu tenang. Kalau innallaha ma'ana, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku, dan Allah tidak pernah meninggalkanku. Kok suatu hari, sehari, seminggu, sampai berminggu-minggu, kenapa ya berhari-hari, kok malaikat Jibril nggak turun-turun ya menemui Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad sedih banget ya kalau orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu seperti menghina Rasulullah SAW. Ya Muhammad ditinggalin sama Tuhannya, itu kan Rasulullah sedih, kenapa kok Allah meninggalkan, ya Allah tidak menghadirkan malaikat Jibril menghiburnya dengan wahyu-wahyu. Baru tahu kan Rasulullah SAW ya kalau dia itu ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kemaksiatan, tapi ada penghalang yang menghalangi malaikat Jibril itu masuk ke dalam rumahnya Rasul, karena ada bangkai ya, anak anjing ya yang dimasukkan ya oleh orang kafir Quraisy ke dalam rumahnya Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril itu
makhluk yang suci, tidak bisa masuk ke dalam rumah yang ada yang ada najisnya, yang ada hal-hal yang tidak suci yang tidak disukai oleh para malaikat. Nah, begitu Rasulullah SAW yang sudah mengetahui itu dan sudah sudah membersihkannya, ya barulah turun surat Ad-Duha. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Ya. Nah, artinya jangan sampai nih Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Allah bukan karena kemaksiatan Rasul, tapi ada makar orang-orang yang bersengaja untuk menghalangi jalan kesucian malaikat ke rumah Rasulullah. Nah, kita jangan sampai nih nggak ada orang lain yang menghalangi kita, tapi ternyata kitalah sendiri yang membuat penghalang untuk malaikat itu datang ke rumah kita. Malaikat untuk memberikan doa dan keselamatan buat kita. Yang membuat Allah itu pun menjauh dari kita. Nah, kita nggak mau seperti itu. Nah, jangan-jangan ketika kita sudah menjauh dari Allah, ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjaga kesucian. Nah, akhirnya Allah meninggalkan kita. Nah, kalau Allah sudah meninggalkan kita, otomatis kegelisahan itu akan selalu bersama dengan kita. Kemudian juga nih, bisa jadi nih kelalaian. Kenapa? Karena sebab Allah kok doa kita nggak diijabah. Ya Allah, udah bolak-balik Ramadan, katanya dari Ramadan ke Ramadan ada Lailatul Qadar, itu tempat terkabulnya doa. Tapi kenapa ya Allah, kok sampai hari gini ada hajat-hajat kita, ada doa-doa kita, kok belum diijabah yang membuat kita jadi gelisah kan? Nah, jangan-jangan penyebab semua itu kita menjadi gelisah, doa yang tidak diijabah, karena apa? Karena ada kelalaian yang kita lakukan. Kelalaian inilah yang menyebabkan doa kita tidak diijabah, dan gara-gara doa-doa tidak diijabah, otomatis kan kita akan menjadi gelisah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, hati seperti sebuah bejana yang diletakkan pada sebagian yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hati ini, yaitu apa? Mohonlah kepada Allah dengan keyakinan bahwa permohonan itu bakal diijabah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang dipanjatkan jika hatinya hati yang lalai. Nah, jadi ketika Allah sudah menciptakan hati, Allah sudah mengingatkan kalau hati inilah akan menjadi direct hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini lalai, bisa jadi sinyalnya jadi jelek, bahkan terputus yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Tapi kalau hatinya ini baik, dirawat secara benar, di maintenance, directnya itu sinyalnya akan kuat, sinyalnya kuat. Apalagi nih yang bisa menyebabkan kita gelisah, bisa jadi yang menyebabkan kita gelisah. Kenapa? Ya Allah, kok kita kayaknya bentrok melulu, konflik melulu dengan orang lain, kok kayaknya hati kita tuh nggak menyatu. Kan kita suka sedih, rasanya kita sayang sama suami, kita sayang sama anak, tapi kenapa kalau ketemu apa yang kita sampaikan kok kayaknya nggak nyambung, nggak ngeklik di hatinya. Nah, ternyata ada satu kisah, bisa jadi penyebabnya karena kita meninggalkan Al-Quran. Kita tidak menemukan kenikmatan Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang bisa membuat hati itu lunak. Kalau hati itu sudah lunak, terpenuhi dengan cahaya Al-Quran, seperti sabda Rasul, al-arwah jududul mujannadah, dia akan ketemu sendiri dengan CS-annya, cahayanya udah satu link, itu akan lebih mudah. Nah, ini dalam
hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran ketika hati-hati kalian memang menyatu. Namun jika kalian berselisih, maka beranjaklah darinya. Maksudnya apa? Ya, Allah juga menginginkan jangan sampai nih, ya ketika kita ketika ada yang baca Quran, ya lalu terjadi konflik, terjadi perselisihan. Ya ini Allah tidak menginginkan ya bahwa Al-Quran itu dinodai. Ya, karena Al-Quran ini begitu suci, dia bisa menyatukan Al-Quran, menyatukan hati. Tapi kalau ternyata ada yang ribut, jangan bacakan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak boleh dinodai, dibaca di saat hati dua orang sedang bertikai, hati dua orang yang sedang keras. Ya, nah, itu akan menghinakan Al-Quran. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita kepingin hati kita tenang, lunak, takliful qulub bersatu, ya maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi cahaya untuk menaklukkan hati manusia. Jangan sampai konflik-konflik itu terjadi, ya karena tadi hati-hati di antara kita tidak ada cahaya Al-Qurannya. Casnya tuh jadi nggak terisi, ya otomatis nggak bisa connect ya antara satu hati dengan hati yang lain. Tapi kalau terisi full charge, ya itu bisa akan saling menyinari, ya bisa tembus ya ke dalam sanubari untuk memikat hati kita. Ya, dan bisa jadi juga nih apa yang menyebabkan kita gelisah? Ya karena ya setan menjadi friend, setan jadi temannya kita, ngeri ya. Karena kalau setan udah bersama dengan kita, ya malaikatnya lari. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, setan sendiri yang memang ingin selalu nempel ya sama manusia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya sesungguhnya setan itu sudah berkata, ya demi izzahnya Allah, ya demi kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata setan? Aku senantiasa akan menggelincirkan hamba-hambamu selama roh mereka masih ada dalam jasad-jasad mereka. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaannya ya, demi izzahnya Allah Subhanahu Wa Taala, demi keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan senantiasa mengampuni mereka para manusia selama mereka meminta ampun kepadaku. Nah, jangan sampai yang setan itu udah bersumpah ya ingin selalu menggelincirkan manusia. Ya, apa sih yang diinginkan oleh setan? Sekali lagi perselisihan, ya pertikaian. Ya karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan ketika manusia diturunkan ke muka bumi, lalu setan juga akan nempel. Apa kata Allah? Ya ba'dukum li ba'din adu. Nanti potensi lagi akan terjadi konflik. Nah, ya jadi ada hubungannya. Ya kenapa? Ya kita kok hatinya nggak klik, sering konflik, sering berselisih, ya karena memang hati kita tidak terpenuhi dengan cahaya Al-Quran, ya karena hati kita diikat ya dengan setan. Otomatis ya kegelisahan itu ya karena kita tidak menemukan orang-orang yang ngeklop dengan kita, orang-orang yang nggak nyaman dengan kita. Ya bahkan teman-teman kalau baca dalam surat Al-Anfal ayat 63, yang namanya menaklukkan hati seseorang nggak bisa ya dengan ikhtiar kita, enggak, bahkan ditantang oleh Allah. Ya, wa allafa baina qulubihim. Allah kan yang menyatukan hati-hati manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalaupun engkau infakkan, engkau korbankan, engkau jor-joran semua yang ada di bumi untuk menaklukkan hati seseorang, untuk menyatukan hati seseorang, ma'allafta baina qulubihim. Enggak bisa kamu menaklukkan. Walakinnallaha allafa bainahum. Karena Allah yang bisa menyatukan. Nah, caranya Allah menyatukan ya pasti dengan firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Al-Quran. Nah, terus apalagi nih yang bisa membuat hati kita gelisah? Jadi hati kita ini udah nggak sensitif lagi, hati kita penuh dengan kemaksiatan. Ya, kita suka meremehkan hal-hal kecil. Ya, karena kita suka meremehkan hal-hal kecil, otomatis kita gelisah. Kenapa? Karena target besar nggak tercapai. Kan kadang kita begitu, kita kepengen ini, pengen itu, ya ternyata nggak kesampaian, kan hati kita gelisah.
Apa penyebabnya? Kamu kok nggak kesampaian ya target yang besar yang membuat hati kamu gelisah? Ya karena kamu suka meremehkan hal-hal kecil. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kamu itu harus sensitif. Walaupun kebaikan itu sekecil apapun, jangan dibiarkan. Kalau hati kamu terbiasa untuk meremehkan kebaikan-kebaikan kecil, udah ya suatu saat ketika kamu tidak mendapatkan target yang besar, hati kamu akan gelisah ya karena kamu tidak melatih ya dengan menghormati ya, tidak melewatkan ya kebaikan-kebaikan, kesempatan-kesempatan yang kecil. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu telah berputus asa ya untuk disembah di bumi ini. Kenapa? Ya karena dia gagal dengan tujuannya. Karena yang diinginkan oleh setan ya adalah ketika manusia ya ada meremehkan ya hal-hal yang kecil. Ya, jadi sengaja ya setan itu istilahnya punya target ya untuk menyesatkan manusia ya ketika manusia itu suka meremehkan hal-hal yang kecil. Jadi dia udah tidak lagi seperti zaman dulu dengan didirikan berhala, disembah patung, enggak. Setan mah udah putus asa ya untuk disembah di muka bumi. Manusia tuh udah cerdas. Ya kayak sekarang aja kita lihat ya dukun-dukun dulu kan zaman kita kecil pakai baju hitam, kemudian juga bawa tengkorak, ya bawa tongkat yang gambarnya tengkorak, masih laris dulu. Nah hari gini, ya kalau setan itu strateginya berupa dukun-dukun hitam, ya dengan wajahnya yang angker, dengan pakai tongkat yang tengkorak, ya orang nggak akan lagi mau ngedeketin, nggak gue banget deh. Nah itu setan itu udah putus asa kalau dengan wujudnya, dengan cara istilahnya gambaran-gambaran ya untuk dengan dukun sihir-sihir udah nggak zamannya. Tapi setan sekarang lagi gencar-gencarnya ya, lagi senang-senangnya ya ketika manusia itu ya meremehkan hal-hal yang kecil. Karena gara-gara dia meremehkan bisa jadi akhirnya tidak tercapai target yang besar, itulah yang membuat dia gelisah. Kalau dia gelisah, ya berarti ya dia sudah tidak memiliki ketangguhan hatinya. Nah, bisa jadi nanti konslet. Terus apalagi yang bisa membuat ya hati itu gelisah? Ya karena keraguan dan negatif thinking. Ya ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah oleh Aisyah oleh Ibunda Khadijah kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau teman-teman ingat ya cerita bagaimana Rasulullah SAW pertama kali dapat wahyu Iqra, kan Rasulullah gelisah, zamiluni ya selimuti aku. Kenapa ya Rasulullah gelisah padahal udah benar-benar ngelihat malaikat Jibril dan menyuruh ya dengan membaca Iqra ya karena Rasulullah itu belum yakin dan masih negatif thinking, ini Jibril malaikat apa setan kan begitu. Sampai akhirnya begitu dia turun diselimuti oleh Ibunda Khadijah, dia keluar lagi, dia lihat selangit isinya siapa? Malaikat Jibril. Kan ketakutan lagi, zamiluni, turun surat Al-Muzammil, turun surat Al-Mudassir, sampai Ibunda Khadijah ya membawa ke Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal mengatakan itu namus, itu Jibril yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Tapi Nabi Muhammad belum yakin, masih masih ketakutan. Sampai dalam sirah itu ya Rasulullah nyaris mau terjun dari gua Hira karena saking ketakutannya. Ya semua kegelisahan disebabkan karena apa? Nabi Muhammad belum yakin, masih ragu dan negatif thinking. Kapankah dia menjadi tenang hatinya? Ketika Ibunda Khadijah ya memberikan keyakinan. Ketika Ibunda Khadijah ya menghilangkan semua ya suuzon negatif thinking, barulah Nabi Muhammad tenang. Ya kalau dia adalah Rasul.
Nah, untuk itu berarti kan kita harus mempersiapkan diri. Enggak lah, hati kita enggak mau jadi hati yang konslet kayak begitu ya, yang gelisah ya. Kita menginginkan hati kita adalah hati yang baik. Nah, hati yang baik berarti hati yang kita upayakan optimal. Jangan sampai hati yang penuh dengan noda kemaksiatan. Ya, dari Umamah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Ternyata Rasulullah nggak menjawab dengan aman tabillahi wa rasulihi, enggak. Tapi Rasul menjawab, kamu mau pengen tahu apa itu iman? Iman itu bila ada kebaikan yang menjadikanmu gembira. Jadi ada kebaikan ya, dan kita happy apakah kebaikan itu kita lakukan atau kebaikan itu ya diterima oleh orang lain. Kita bersyukur ya, dan bila ada keburukan yang menjadikan kamu gelisah, itulah iman. Berarti kamu orang mukmin. Ya, tapi orang itu ketika bertanya apa itu dosa, ya dosa itu ya ketika ada yang menyebabkan hatimu resah dan tinggalkanlah. Jadi Rasulullah sampai mengingatkan kalau yang ada kebaikan yang kamu lihat, ada kebaikan yang dirasakan oleh orang lain, kita ikut bergembira. Bukan SMS, seneng melihat orang susah. Susah melihat orang seneng, berarti ada yang nggak beres. Nah, ini yang disebutkan al-iman, ya, ketika kita benar-benar menghindari dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Kemudian apa? Rasulullah juga mengingatkan, yang namanya hati baik atau tidak tergantung ketika kamu melihat fenomena azab. Lihat fenomena azab aja. Nah, contoh ketika Rasulullah SAW melihat awan mendung yang belum hujan, baru melihat awan mendung, itu Rasulullah gelisah. Nah, jadi gelisah yang baik nih. Jadi hati yang baik, yang gelisahnya itu baik, itu tadi ya, ketika sesuatu kemaksiatan yang buat hati kamu gelisah, ya sesuatu keburukan yang buat hati kamu gelisah, atau kamu gelisah nih, berarti tandanya hati kamu sudah menurunkan hujan, baru Rasulullah ya berdoa ya kan, alhamdulillah ya, minta diberikan keberkahan. Ibu Aisyah bertanya, kenapa? Kita kan sering bilang mendung tak berarti atau mendung tak berarti hujan. Kenapa kok mendung ya itu membuat Nabi Muhammad itu gelisah? Ternyata mendung memang tak berarti hujan. Itulah yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, yaitu mendungnya ketika kaum Samud. Karena ketika kaum Samud itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan berupa mendung di lembah. Mereka berpikir, wah, paceklik yang sekian lama tiba-tiba mendung gelap, tandanya akan hujan. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Ternyata apa? Awan itu hanya berisi petir yang mematikan mereka. Nah, inilah yang membuat Rasulullah SAW khawatir. Jadi kita seperti itu. Nah, kalau kayak di Mesir ya, itu kalau orang-orang yang beriman ya, mengingatkan kita ketika kamu ke piramid, ketika kamu lihat Fir'aun, itu bukan travel yang fun-fun gitu ya, wah ke piramid, ya update status, ya alhamdulillah, enggak. Ini fenomena azab. Ya, ini kan tempat-tempat yang dimurkai sama Allah, karena ya, Fir'aun pada saat itu menyuruh Haman untuk membuat bangunan yang tinggi, karena dia kepingin melihat ya Tuhannya Nabi Musa. Ya, jadi ketika kamu ke sana bukannya nggak boleh, tapi kamu takut ya bahwa ya Allah, ya dulu Fir'aun pernah menantang Allah dan akhirnya diperlakukan seperti itu. Jadi melihat kaum gay, ya itu takutnya bukan karena takut jijai deh, enggak, ya Allah jangan sampai terjadi seperti musnahnya ya umatnya Nabi Lut. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang gimana solusinya hati yang gelisah? Nih, hati yang gelisahnya menandakan ada yang nggak beres ya, bukan hati yang beriman. Ya, jadi solusi hati yang gelisah. Pertama, mau tidak mau, yang harus dilakukan adalah kita bersihin dulu cermin di dalam hati. Yaitu banyak-banyaklah evaluasi diri dan banyak-banyaklah istighfar.
Ya, sebenarnya kita ini kan banyak dosa. Nggak ada lah teman-teman yang berani menunjuk tangan bahwa alhamdulillah saya mah sedikit dosanya. Nggak ada. Ya, semua mah banyak dosa. Tapi ya Allah, ya ternyata Allah sayang sama kita. Walaupun kita punya banyak dosa, tapi Allah tutup aib kita. Kan gitu. Coba kalau dosa itu diibaratkan sama Allah seperti koreng. Ya Allah, udah kayak apa sekujur tubuh kita, koreng semua. Apalagi nih mulut kita, ya yang suka mencaci maki, yang suka ya mengumbar aurat orang lain. Wah, bisa jadi herpes di dalam mulut itu ya sebab dosa kita. Apalagi 2 jempol kita kan, kalau yang suka di medsosnya gitu deh ya, suka nyakitin orang ya di WA, ya nggak ngomong apa-apa sih, cuman ngasih gambar yang ya begitu deh gitu kan. Ya Allah, coba kalau dosa itu ya berupa Allah tunjukkan berupa penyakit ya, berupa nanah, udah kayak apa jempol kita bernanah semua. Tapi ya Allah, ya walaupun mulut kita tadi habis nyakitin orang, jempol kita habis komen statusnya orang, mata kita juga ya habis melihat hal-hal yang nggak benar, telinga kita juga begitu. Tapi ya begitu kita bersolek dikit, ya kan, ya cakep-cakep aja, no problem. Nah, sesungguhnya apa? Allah ya itu sayang sama kita. Walaupun kita punya dosa, tapi Allah tutup aib kita. Nah, jangan sampai ya Allah udah tutup aib, kita kok nggak sensitif. Ngeri kalau udah nggak sensitif, bisa jadi nanti apa? Ya Allah akan buka aib-aib kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, untuk itu ya gimana caranya ya agar kita sensitif ya dengan banyak evaluasi dan istighfar. Karena dengan istighfar ini akan menjadikan hati kita ya bahkan nanti di akhirat itu seluruh tubuh kita menjadi cahaya. Itu kan seperti ada dalam surat At-Tahrim ya di ayat 8 yang dimana Allah menginginkan dengan istighfar kita pun minta Rabbana atfim lana nurona. Dengan istighfar ini akan menambah cahaya. Sebab kalau udah ada cahaya dalam hati kita, nggak lagi kita gelap. Kan kadang gelap, kenapa hati kamu tidak punya cahaya? Yang kamu harus lakukan agar hati kamu bercahaya, banyaklah istighfar. Sampai Rasulullah SAW itu menyuruh lagi azan Mbak Ima Ima tadi ya, saya sampai lupa. Ima kan ya? Iya, emang. Saya itu dulu ya. Ibu. Siap. Iya. Emma. Silakan Ibu Ustazah. Ya. Sampai Rasulullah SAW itu menyuruh kita ya istighfar itu enggak hanya dosa yang kita lakukan, tapi juga ketika kita menghadapi konflik orang lain, ya, ketika kita berseteru dengan orang lain, justru Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beristighfar 70 kali. Jadi saya baru mempraktekkan ini ya, kan kadang suami suka berseteru sama istri, orang tua berseteru sama anak, padahal kan maksud kita baik, tapi kenapa ya kok anak suka memandangnya kan udah suzon, bunda mah nggak sayang sama aku, bunda mah begini, bunda mah begitu kan gitu. Ya ternyata saya dapat satu hadis dari Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah istighfar 70 kali dalam satu hari ya, dan ada kalanya 100 kali dalam satu hari, itu bukan karena Rasulullah itu ngasih pilihan minimalis dan maksimalis, bukan, tapi asbabul wurudnya karena memang ya istighfarnya ini untuk segmen yang berbeda. Kalau 100 kali yaitu memang menjadi karakter kebiasaan untuk orang beriman. Tapi kalau 70 kali asbabul wurudnya, sebab keluarnya hadis ini karena Rasulullah SAW menyuruh para sahabat ya ketika terjadi hal yang tidak nyaman, konflik, sudahkah kamu
meminta maaf dan beristighfar untuknya 70 kali dalam satu hari. Jadi seperti itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melatih hati kita yang lunak, hati kita yang sensitif, hati kita yang lapang. Istighfarnya enggak cuman kita sadar lagi dosa, tapi ketika kita sedang berhadapan dengan konflik. Ya, istighfar 70 kali. Kemudian apalagi nih untuk memberikan tips agar hati kita ya hati yang tenang, ya hati yang baik, ya tidak hati yang konslet. Nah, kita harus yakin ya ada balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Al jazaul ihsan ilal ihsan. Yakin Allah itu nggak pernah lupa, Allah itu nggak pernah ingkar janji. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah seorang muslim pada saat dia tertimpa kelelahan, ya Allah capek banget, kan semua hidup dengan pekerjaan apapun capek. Ya, walaupun fisik dikuat-kuatin, ya tetap aja ya capek. Apalagi kalau hatinya yang capek, semuanya udah bete duluan, semuanya udah lelah duluan. Nah, apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpa kelelahan, sakit, ya gelisah karena sesuatu yang tadi tidak nyaman yang dia lihat dari orang lain, sedih, susah, bahkan ketika dia ketusuk duri, ya juga rasa sakit, semuanya apa? Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan jaza dengan menghapus kesalahannya. Ya, kenapa fadilahnya itu menghapus kesalahan? Ya karena sekali lagi hati kita itu menjadi gelap karena noda-noda kemaksiatan, noda-noda kesalahan. Kan perlu di-clean, ya perlu dibersihkan. Dan proses membersihkannya Allah berikan banyak cara. Kamu dengan istighfar, ya kamu bisa membersihkan hati kamu. Ya kamu yakin sama Allah, nggak marah-marah sama Allah. Ya Allah, kenapa sih ya Allah? Saya tuh sedih banget. Ya pandemi belum selesai, katanya mau datang klaster yang berikutnya, varian yang berikutnya, belum hilang sedih kita, belum kering air mata kita, udah begini lagi. Ya, kalau orang beriman mah it's okay, ya kan? Kita tenang aja. Kenapa? Karena ya hidup ini memang cuma dua kok kemungkinannya, suka ya atau tidak suka, senang atau ya sedih, ya bahagia atau sedih, ya senang atau benci, cuman itu. Dan orang-orang beriman ya semuanya bisa memberikan ketenangan. Kenapa? Ada Allah kok. Tuhannya Nabi Muhammad sama kok dengan Tuhannya kita yang sekarang. Yakin kalau nggak hanya Allah yang membersamai kita, yakin malaikat pun membersamai kita, bahkan malaikatnya malaikat penjamin. Nah, sesuatu yang telah terjadi dengan sesuatu yang belum terjadi itu udah dijamin sama malaikat. Ya, dalam surat Fussilat ayat 30. Hidup itu kan cuma dua. Sesaat setelah terjadi, sesaat yang akan terjadi. Ya, itu yang kita jalani setiap detik ya begitu. 1 detik sebelum terjadi dan 1 detik ya sudah terjadi. Nah, surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Langsung tatanazzalu alaihimul malaikah. Kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah khawatir, karena kamu akan dibersamai malaikat. Dalam rangka apa malaikat itu membersamai? Ya, dengan mengatakan alla takhafu, sesuatu yang akan terjadi, wala takhafu, nggak usah takut, wala tahzanu, sesuatu yang udah terjadi nggak usah sedih, wa absyiru, happy aja. Ya, semuanya untuk orang beriman mah it's good, ya semuanya baik, ya khair. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering ingat ya surat Ghafir ini kan malaikat yang penjaga arsy. Dia tidak hanya bertasbih kepada Allah, tapi kan dia juga
yang meminta kepada Allah untuk kebaikan kita, bahkan nggak cuman kita, ya, ke atas orang tua, ke samping pasangan, dan ke bawah anak keturunan. Ya, yang doanya Rabbana adkhilhum jannah. Ya, nggak cuman kita yang diselamatkan dari api neraka, tapi juga masukkan ke dalam surga. Orang ini punya bapak, orang tua, ya, kakek nenek, ya, punya suami, punya anak keturunan, masukkan mereka ke dalam surga. Kalau ayat ke-9-nya kan, waqihimus sayyi'at, tolong jaga mereka semua dari segala kesulitan-kesulitan di dunia. Ya, dan juga nanti kesulitan-kesulitan di akhirat, faqad rahimtah. Semua karena rahmatmu. Nah, tapi ini hanya bisa diyakini ya dengan al-iman, orang mukmin. Nggak bisa malaikat itu buktikan dong. Iya, kagak bisa. Yang kalau kita bisa melihat malaikat, ya di mana letak keistimewaan orang yang beriman, kan gitu. Ya, kemudian juga orang beriman ini punya ramuan yang tidak bisa dimiliki orang lain. Lo kok bisa tenang sih? Lo kok enjoy aja sih? Ya, yang akan terjadi kita mah tawakal, doa. Yang udah terjadi mah sabar. Udah terjadi ya udah. Ya kenapa yang udah terjadi dipikirkan, nyesel? Ya itu mah sudah selesai. Kita masih ada hari esok yang sudah akan jadi pelajaran. Fa'tabiru ya udil absar, ambil pelajaran. Jangan kita sesalkan, ini nyesel deh kenapa begini, kenapa begitu. Enggak. Coba kalau begini, coba kayak begitu. Apa kata Rasulullah? Itu lau ya, min amal syaitan. Itu termasuk dari amalnya syaitan. Sesuatu yang terjadi udah, tapi yang belum terjadi kita punya ramuan, ya, tawakal dan doa. Hari esok kita yang mendesain dengan apa? Dengan doa kita dan tawakal, serahkan kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda, bagaimana aku merasa tenang sementara ya sang pemegang tanduk, ya, malaikat Israfil, ya, yaitu sudah siap ya dengan perintah Allah, ya. Ya, tapi yang membuat Rasulullah SAW tawakal, doa, tenang, cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil alaihi tawakalna. Nah, itu yang diingatkan ya oleh Rasulullah SAW. Udah, ya, yang membuat kita tenang, apa yang terjadi esok, ya, kita hanya bersiap dengan ikhtiar, lalu hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik penolong, dan hanya kepadalah kami tawakal. Juga nih, apa yang membuat kita jangan sampai gelisah, ya, tapi selalu tenang. Sebentar deh, Mbak, baca, ini ada telepon tolongin. Nah, yaitu apa? Ya, kalau memang kita ada ragu-ragu dalam hal sebuah masalah, ya, ya kan kadang kita berpikir begitu, ya Allah, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, jangan-jangan, ya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan, ya, kalau memang kamu perlu ketenangan dengan keyakinan, dengan bukti, cari bukti. Nah, tapi kalau kamu ternyata ya belum sampai menemukan jawaban, padahal udah ikhtiar sana sini, apa kata Ali? Ya, duhai sejuknya hati ini, ketika kamu mengatakan dalam hal yang tidak kamu ketahui, cukup kita bilang wallahu a'lam. Jadi kalau kita bisa nyari jawaban, cari jawaban. Tapi kalau kita ya tidak bisa menemukan jawaban dan ragu-ragu, ya cukup mengatakan Allahu a'lam. Ya. Kemudian apalagi yang membuat kita tenang? Ya, banyak-banyak bersalawat. Ya, karena salawat itu direct, langsung komunikasi antara kita dengan Rasulullah SAW. Kan dalam hadis yang lain itu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ya, ketika kalian bersalawat, fa ahsinus salatan, perindahlah salawat kamu, karena kalian tidak pernah tahu salawat yang mana yang kalian akan sampai kepadaku. Sampai para sahabat ya bertanya, gimana caranya salawat, gimana caranya ya salawat kita ini nyampe kepadamu, sedangkan kamu sudah
meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? Selama jasadnya Rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih terawat, selama itu juga direct salawat-salawat kita, nama-nama kita itu akan disampaikan dan sampai ya kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menyampaikan? Allah dan para malaikatnya. Jadi malaikat akan mengatakan ketika kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, baca salawat, maka malaikat akan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulana binti fulan, mengucapkan salawat kepadamu. Nama-nama kita itu udah akrab di telinga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah nggak hanya mendengar nama-nama kita, bukankah menjawab salam itu hukumnya wajib? Dan jawaban salamnya Rasulullah SAW itu disampaikan juga ya melalui Allah dan para malaikatnya. Itulah yang ada dalam surat Al-Ahzab kan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, bukan karena Nabi Muhammad perlu salawat, Nabi Muhammad udah happy, tapi Allah dan malaikat akan menyampaikan. Jadi Allah menyuruh malaikat menyampaikan salawat-salawat kita kepada Nabi, dan jawabannya Nabi Muhammad menjadi doa buat kita. Apa isi salawat itu? Isi doa, salam dan salawat itu kan 5. Ya, yang akhirnya menjadi fadilah dengan salawat kita menjadi tenang. Ya, karena Allah itu menyampaikan jawaban salam dan salawat Rasul. Waalaikumsalam, ya Allah berikanlah keselamatan kepada dia, warahmatullah, sayangilah dia, wabarakatuh, dan berkahilah dia. Kemudian salawat itu Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, ya Allah sayangilah dia. Jadi siapapun yang bersalawat kepada Nabi, pada hakikatnya 5 doa dari jawaban Rasul itu disampaikan oleh Allah kepada para malaikat, ya, yang akhirnya menjadi fadilah buat kita. Dan wajar ya sampai akhirnya ada satu keutamaan salawat ya, ketika bersalawat 1 kali itu Allah akan catat 10 kebaikan, Allah hapus 10 kejelekan, dan Allah akan angkat 10 derajat. Ya karena ya para malaikat yang menerima dan mengirim kembali jawaban salam dan salawat kita. Nah inilah yang tadi yang saya sampaikan di hadisnya Rasulullah SAW, bahwa salawat kita ini akan direct, ya akan memberikan ketenangan kepada kita. Ya terakhir, ya hindari perkara ini kalau kepingin menjaga hati kita yang terpelihara untuk selalu baik. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dari berbuat zalim. 1. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan hari kiamat. Berhati-hatilah kalian dalam perbuatan keji, fahsya. Ya, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, melanggar syariat. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan perkara keji. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Berhati-hatilah kalian dengan sifat bakhil. Jadi salah satu yang membuat hati kita keras, ya, yang hati kita sering gelisah dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang sifatnya penyakit hati, karena kita memiliki sifat bakhil. Karena sifat bakhil telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Karena jika sifat bakhil ini memerintahkan untuk memutuskan hubungan kekerabatan, maka mereka pun akan memutuskan. Nah, jadi salah satu dari petaka yang bisa menyebabkan dosa berlipat ganda itu gara-gara pelit, ya, gara-gara bakhil. Ya. Dan terakhir, mau tidak mau, manusia hanya berikhtiar, kita pun perlu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, ya, rezeki hati yang selalu lunak, lembut, ya, hati yang tenang, ya, hati yang baik, ya, hati yang bijak, yang punya dengan kekayaan-kekayaan hati. Itulah doa yang ada dalam hadis riwayat Ahmad. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk. Wa du'ain la yusma, dari doa-doa yang tidak didengar. Wa nafsin la tashba, dan juga ya dari
nafsu ya, dari jiwa yang tidak pernah puas ya. Ya Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba, dan kita semua berlindung dari 4 hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian ya, saya kembalikan ke Mbak Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, luar biasa sekali nih, Masya Allah materinya. Saya jadi deg-degan karena saya juga gelisah nih waktu ditodong jadi host, itu gelisah sekali. Saya takut nih, ini gelisah yang mana nih, yang baik apa yang tidak baik ini. Oke, teman-teman silakan kalau ingin ada yang bertanya, saya persilakan. Tapi sebelumnya Ustazah, ini saya mau buka, boleh ya pertanyaan dulu. Ada yang nitip pertanyaan tadi, ada hamba Allah di Dompet Duapa, kantor Duapa, dia bertanya mengenai, kan tadi ada yang kalau beristighfar Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Kalau orangnya tidak beristighfar gimana? Ini dari hamba Allah di Dompet Duapa ini. Silakan Ustazah. Kalau orangnya nggak istighfar, ya nggak diampuni. Berarti dia orang yang sombong. Jadi orang yang sombong adalah orang yang enggan mengakui kesalahan, dan orang yang enggan untuk meminta maaf ya, karena di dalam surat Al-Ahzab ya, surat Ali Imran surat 3 di ayat yang ke 133 sampai 137 itu sampai Allah sebutkan ciri orang-orang yang bertakwa ya, mereka yang tidak hanya memaafkan kesalahan orang lain ya, berarti kan orang lain yang bersalah, tapi ya, lalu kita tetap memaafkan. Tapi apa? Wa idza fa'alu fahisyatan. Ketika mereka yang melakukan sebuah kesalahan, dzakarullah, langsung ingat sama Allah. Nah, gimana caranya orang yang bersalah itu ingat sama Allah? Yaitu fastaghfaru. Mereka langsung istighfar. Berarti orang yang tidak beristighfar adalah orang yang lupa sama Allah, yang lalai. Berarti nggak berlaku buat yang orang seperti ini ya, Ustazah? Iya. Terima kasih. Ada yang lain teman-teman, ibu-ibu sekalian, Bu Imet? Biasanya Bu Imet ini pertanyaannya luar biasa ini. Betul. Sampai mikir kalau ngejawab. Ya, kalau silakan Bu Imet. Saya menunggu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertanyaan saya gini Bu, kalau orang itu melakukan dosa ya, apakah sebenarnya hatinya ragu atau tidak nyaman gitu, atau memang dia nggak merasakan apa-apa, misalnya hatinya karena mati gitu. Jadi kan tadi kan katanya minta fatwa ke hati gitu. Jadi apakah kalau orang melakukan dosa itu selalu ada perasaan tidak nyaman, atau bisa jadi dia biasa-biasa aja karena hatinya sudah mati gitu. Itu pertanyaan pertama saya Bu. Pertanyaan keduanya adalah kan kita tuh bisa pernah tuh ada waktu itu berita orang yang politikus di Belanda yang memusuhi Islam, kemudian dia masuk Islam. Nah, padahal di dalam Al-Quran tuh di surah Al-Baqarah di awal-awal gitu ayat 67 lah tentang kata itu kalau orang kafir itu hatinya sudah terkunci, penglihatan dan pendengarannya sudah tertutup gitu loh. Ini bagaimana kita menyikapi dengan dia masuk Islam justru gitu. Itu aja Bu. Makasih. Udah. Kan bener kan? Iya benar Ustazah. Saya juga pertanyaannya bikin mikir. Jadi yang pertama jawabannya sepertinya kita perlu mendeteksi kira-kira posisi hati kita ini, posisi hati yang benar atau enggak benar, ya dengan latihan aja dulu. Ya, tadi kan pertanyaan Bu Imet itu yang pertama, ketika seseorang itu melakukan dosa, ya ada kalanya kan dia mungkin deg-degan, ya atau dia tidak deg-degan itu karena memang dia sensitif atau memang dia tidak sensitif. Jawabannya sepertinya kita perlu melatih hati kita masing-masing. Karena kalau kita sudah latihan, kitalah yang bisa menjawab ya. Kalau ketemu dengan sebuah dosa, ya kita ini sensitif tidak sensitif karena kita memang orang beriman atau karena hati kita emang udah keras ya. Nah itu semua berdasarkan dari evaluasi ya diri kita sendiri. Maksud saya begini, udah sekarang teman-teman latihan aja.
Kita kan sepakat kan kalau bohong itu dosa. Sekarang kita ingin ukur sejauh mana hati nurani kita. Ntar kita mau ngebohongin suami atau mau ngebohongin anak. Nah, saya mau ngetes hati saya ini sensitif atau nggak sensitif. Saya mau ngebohongin suami. Semakin dekat waktu dia pulang, ya, atau semakin dengar langkahnya, kalau dia di Jakarta kan bisa, di Indonesia kan bisa jadi semakin dengar bunyi motornya, kan begitu kan? Waduh, semakin ya Allah, misalnya kalau pulang jam 7 malam gitu, aduh ya habis maghrib itu, aduh semakin mau datang, kira-kira nanti bohongnya berhasil apa enggak ya? Apalagi semakin dengar langkah kakinya makin dek, tandanya pertahankan, hati kita masih baik, hati kita masih ya memberikan koneksi bahwa jangan teruskan, itu perbuatan dosa. Tapi kalau ternyata kita joinan sama anak kita, Bunda nanti ketahuan nggak? Tenang, serahin sama Bunda, kamu kayak diem aja. Kalau dia nggak ketahuan, kamu pura-pura tidur. Ya ter kamu nanti ngelirik-lirik ketahuan sama bapakmu bohong. Pokoknya cerahin ke Bunda. Semakin suaminya mendekati waktu tiba, semakin dengar langkahnya, bismillah. Pokoknya mantep. Nah, tandanya hatinya konslet. Kalau kayak begini, nggak bisa dijadikan patokan. Ya Allah, kok deg-degan ini kenapa? Besok ditunjuk suruh baca jadi MC, tandanya hati lo konslet gitu kan. Aduh, saya dong. maksudnya jangan kalau konslet itu akhirnya apa? Menjadikan patokan. Kalau gitu maaf ya, hatiku memberikan fatwa, jangan kamu tunjuk aku jadi MC. Bisa itu baru. Tapi kalau aduh deg-degan, tapi deg-degannya ya karena nervous lah ya kan. Tapi bismillah hasbunallah, ini kan berarti kita melawan ya rasa dalam hal-hal kebaikan, jangan ngeyel kan gitu ya. Kalau dalam kemaksiatan boleh, karena Rasul itu pernah negur Ibunda Aisyah ya ketika disuruh ngambil barang di masjid ya. Pada saat itu beliau sedang haid, Rasul tahu Ibunda Aisyah sedang haid, disuruh ngambil barang kan. Nah, dia ngasih alasan kan, ya wahai Rasulullah, aku lagi men. Kalau udah berhadap suruh melakukan kebaikan, jangan ngasih alasan deh. Ya, jadi pertanyaan Bu Media itu mungkin perlu dijawab dengan hati nurani masing-masing.